Allah's plan is the best plan. Do your part and leave the rest to Allah. Even when you don't understand, just keep trusting Him. وحسن الحوادث ما يتسق الخباب بوازن كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة سنن لأجل الله وكل آننا لله سنفض بفضل الله ويغضب ويا أنجى ويا سدات ويا أخبار وأنتم يا للألبات والنصور لله سألكم ولزلف رجاء ولكم وفي أمري قصد لكم فالصوت أسفكم لله في البركة والكرامة القدير ولي الله بشفاعة نبي Muhammad bi'idillah. Ini zaman sudah akhir, jaga iman jangan tergelincir lewat menakim Syai'atul Qadir. Banyak ibadah, banyak berzikir. Sarang di tubuhnya kan banyak banget segala macam. Jinnya juga bukan hanya satu. Yang tadi udah separuhnya sudah dibuangin. Ratusan, bukan, nggak ada 1000 ininya, 1000 di bawah. Sarangnya beda-beda. Keluar kamu sini ya. Saya udah masuk ke dimensi kamu di sini. Yuk pulang semuanya satu-satu. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. لا اله الا الله وحده ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. نعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وسواس الناس التي يوفد في صدور الناس من الجنة والناس.
بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تموته سنة ولا نوم له ما في السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء إلا بعلمه ما شاء بسم الله وسع كرسي السماوات والأرض ولا يعود حيثهما وهو العلي العظيم panas. Ini sarangnya yang dihancurkan dulu. Jadi apapun yang keluar, yang terjadi itu suatu percikan serpihan dari sarang jin yang di dalam tubuh. Jadi kalau jinnya nggak ada, jadi apa yang terjadi ini adalah suatu praktek aktivitas sihir itu pecah dari dalam tubuh keluar dari manusia ini. Astagfirullahaladzim. Mana airnya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah. Bisa bangun? Oh, oke. Tapi sudah lebih enak? Eh? Eh? Itu tempatnya agak penetrasi. Ngeliatin aku deh. Penetrasi. Jadilah mau penetrasi nggak? Allahumma
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أنت شمس أنت بدر أنت نور أنا فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إسر وقولي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد نبي الله لا
الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أستغفر الله العظيم الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم الله أستغفر الله العظيم الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم بركة الفاتحة. Oke, sementara saya dulu, nanti dimandikan. Pikirkan. Nah, harus sehat, jangan banyak sesuatu yang memancing pikiranmu sendiri. Harus dilawan, jangan ikuti hawa nafsu, ikuti sesuatu bisikan apapun. Paham? Oke. Saya mau tenangkan dulu. Kebaikan adalah Islam. Marilah kita sama-sama belajar berbuat baik dan mengajarkan kebaikan. Karena sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan, turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dalam hadis riwayat Tirmizi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sini guys. Kita ke Tansu yang biasa tongkrongan sampai subuh. Sendiri ntar emang begitu. Pindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wabil khusus untuk semua para saudara media, seluruh para jami'iyah, para lover,
seluruh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang saya sayangi, saya cintai, yang insya Allah dimuliakan dan diangkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan dohilan batinnya, diangkatkan segala penyakitnya dengan cintanya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus untuk semuanya, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para tokoh agama, para sesepuh bini sepuh yang saya takzimi, yang saya muliakan, yang insya Allah semuanya diangkatkan derajatnya oleh Allah serta selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini, Al-Fakir ingin menjelaskan mengenai kegiatan syiar dakwah saya pada tahun 2023. Tepatnya pada tanggal 23 Desember kemarin di tahun 2023, saya mendapatkan undangan dari seorang lover di daerah Jakarta untuk mengisi kegiatan apa yang menjadikan suatu niat dan hajat. Yang pertama, hajat beliau urusan usaha perusahaannya dan ngurusin keluarganya yang sedang sakit. Sebelum saya hadir ke Jakarta, saya sudah memberikan info terlebih dahulu kepada semua para fan maupun lover yang berada di daerah Jabodetabek, bahwasanya saya akan hadir ke Jakarta. Jadi bagi lover yang mau jumpa, silakan merapat. Nanti untuk tanggalnya saya akan tentukan. Nah, setelah saya nyampe ke Jakarta, saya sempat istirahat sejenak, terus saya melayani keluarga dari Syekh Hajat. Di hari kemudian, tepatnya pada tanggal 26 Desembernya, saya memberikan waktu kepada lover-lover yang mau ketemu saya. Karena pada saat itu saya istirahatnya standby-nya di daerah Jakarta Pusat, Sawah Besar, Pasar Baru. Selepas habis asar, lover dari satu persatu yang di Jakarta Pusat, yang di Bogor, yang di Tangerang, yang di Depok, yang di Bekasi, sampai yang di Pelabuhan Ratu, mereka pada hadir, walaupun tidak semuanya. Selepas habis sholat asar, mereka pada datang di mana saya tinggal, itu di suatu hotel di penginapan saya. Kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, tuker pikiran, tanya jawab bagi para lover yang mau tanya konsultasi kepada saya. Di hari kemudian, pada tanggal 29 Desembernya, ini saya singkat biar tidak memakan durasi terlalu panjang. Tanggal 29 ini lover ngechat, ngubungin saya di WhatsApp. Itu lover dari Pelabuhan Ratu, namanya si Pana ya. Si Pana ini di awal dia datang ke Jakarta kan nggak langsung balik ke Pelabuhan Ratu. Sempat nginep dulu di rumahnya lover juga. Itu tepatnya di Bekasi Barat, namanya Mas Venom ya. Dia ngabarin di WhatsApp bahwasanya mau silaturahim. Itu yang pertama, ngajak ngasih tahu kalau dia mau main silaturahim. Ya saya persilakan kalau pada mau main lagi. Mumpung saya masih nyantai aja, nggak ada kegiatan. Berapa menit kemudian ngasih kabar lagi bahwasanya dia itu mau bawa seorang temen dari lover yang di Bekasi, namanya si Venom ini, kalau diri dia itu mengalami gangguan gaib. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan hubungi saudara kita lover yang dari Pelabuhan Ratu, karena sempat hadir kan. Karena yang ngechat di awal di WhatsApp itu kan lover yang dari Pelabuhan Ratu dulu yang ngabarin. Nah, biar jelas kita hubungi lewat WhatsApp, karena di hari yang lalu saya sempat telepon, suara dia dan videonya itu terputus karena kita ngasih penjelasannya lewat live streaming langsung. Jadi saya punya inisiatif
lewat telepon aja, yang penting suaranya dia ini terdengar oleh saudara. Halo, assalamualaikum Pak Na. Waalaikumsalam, Gus. Kamu lagi di mana ini? Di rumah. Di rumah. Ini Gusnya kan sedang menjelaskan kegiatan video yang di daerah Jakarta. Karena kamu yang ada di situ, ini Gusnya mau ngasih penjelasan kepada semua saudara-saudara kita yang di media biar tahu alur cerita awal kegiatan Gusnya di saat proses pengobatan pada tanggal 29 Desembernya ya. Nah, kamu buka salam dulu, perkenalkan diri kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tana dari Pelabuhan Ratu. Jadi ceritanya saya itu berangkat dari Pelabuhan Ratu tanggal 26 sekitar pukul 3 sore sampai Jakarta pukul 10. Jadi ketemu di Bagus aja sama lover yang lainnya itu jam 10 malam. Nah setelah itu saya nginepnya di rumah salah satu lover juga yang namanya Venom. Dan saya nginep di rumah yang ada di Bekasi Barat. Jangan terlalu cepat, santai dulu. Tanggal 26 kamu berangkat dari Pelabuhan Ratu. Ya kan? Nah, lover-lover ini kan sudah standby di hotel di mana Gusnya tinggal toh. Nah, kamu kan datang itu terakhir sama si Venom, karena yang mereka yang lain-lain kan sudah standby dulu. Ya harusnya sebelum maghrib mereka sudah pulang karena nungguin kamu, akhirnya tertunda pulangnya. Tanggal 26 kamu datang menuju Jakarta, naik kereta api, terus ditunggu sama si Venom nih, lover yang dari Bekasi. Habis itu ketemu inti langsung merapat ke hotel toh. Nah, habis itu kan kita ngobrol-ngobrol dengan anak-anak, ya kan? Setelah kita ketemu ngobrol-ngobrol, terus itu kan pertemuan selepas sholat asar. Setelah sholat asar kita sempat sholat bersama, tapi kamu belum datang tuh pada saat itu. Nah setelah acara tanggal 26-nya, kamu orang kan pada pulang ke tempat masing-masing. Nah si Pana ini kan gak langsung pulang ke Pelabuhan Ratu, nginep dulu di tempat si Venom. Venom itu nama aslinya siapa sih? Renaldi Saputra, nama aslinya. Nah, kamu tinggallah di rumahnya si Venom ataupun Renaldi ini di Bekasi. Terus tanggal 29 kamu ngechat Gusnya. Nah, kamu ceritakan. Iya, jadi waktu itu sore-sore kita sama si Venom ini mau ke Jakarta, mau silaturahmi lagi ke hotel Gusnya. Cuman saya ini diajakin sama si Venom mau ke salah satu temannya itu yang ngekos di daerah Jakarta juga, Tewa itu. Nah, sampai Jakarta itu kita ke rumah salah satu lover dulu. Jadi kita bertiga, cewek, lover ini cewek. Habis itu kita bareng-bareng ke kosnya si Mbak Aulia ini. Nah, waktu sampai di kosnya Mbak Aulia ini, si Mbak Aulia ini dia udah perintah mau pergi, cuman ditahan sama si Venom karena tahu kan keadaannya si Mbak Aulia ini lagi sakit, lagi nggak enak badan gitu kan, jadi nggak dibolehin pergi. Nah, habis itu di kos itu si Mbak Aulia ini curhat, cerita gini kan. Habis itu setelah curhat sempat diobatin sama si Venom, diruqyah lah bahasanya. Diruqyah. Nah, waktu diruqyah itu si Mbak Aulianya kerasukan. Nah, waktu kerasukan tuh saya di situ duduk tuh merasain tuh kayak berat gitu, kayaknya ini udah agak sulit gitu kan. Nah, dari situ saya nyaranin ke si Venom sama si Mbak Aulianya ini suruh ke Gusnya aja, ke Gus aja, mumpung lagi di Jakarta gitu kan. Nah, kita di situ ngobrol,
karena kita pada setuju mau. Dari situlah kita berangkat dari Jakarta, dari tempat kosnya Mbak Aulia ini, berangkat menuju ke hotel kosnya yang ada di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nah, waktu berangkat itu, waktu naik mobil, jadi kita naik mobil itu ada 4 orang. Saya, Venom, Melda, salah satu loper juga, sama Mbak Aulia ini. Dan 2 anak kecil ya. 6 orang lah bahasanya gitu. Nah, waktu naik mobil itu, Di saya tengah. ada firasat. Nah, Saya ada firasat itu, kayaknya ini bakal diikutin gitu kan. Nah, ternyata bener. Jadi, waktu dalam perjalanan itu, si Mbak Aulia itu ini ngeliat dia diikutin sama sosok pocong gitu kan, besar, serem gitu. Pokoknya dia tuh diintimidasi sama si pocong itu, diancam katanya mau dibunuh gini gitu. Nah, habis setelah itu si Mbak Aulia ini kesurupan tapi yang masuk waktu itu sosoknya cewek. Si cewek itu minta kembang, cuman saya iyain aja, padahal kita mau berangkat ke hotel busnya. Cuman saya kasih alasan ini beli kembang gitu. Pada situ si Mbak Aulia ini tambah parah, sampai dia tuh kakinya nendang pintu. Jadi di situ posisinya si Mbak Aulia ini duduk di belakang sama si Melda ini dipegangin. Karena Mbak Aulia ini sangat ketakutan, diancam sama si pocong itu. Kakinya nendang, karena situasinya udah benar-benar parah ya, takutnya itu nanti kaca mobilnya pecah. Jadi saya turun tangan, saya yang dari depan itu pindah ke belakang. Saya inisiatif ngambil air, airnya saya doain, saya rupiah. oke. Habis itu saya cipratin ke Mbak Aulianya. Oke, bentar dulu. Nah dari situ Tantar. Aku masuk dulu kalimatnya biar jelas. Itu kan di tengah perjalanan mau menuju ke hotel saya, si Lia ini atas nama samarannya lah yang dipakai, bukan nama aslinya, sempat kesurupan di dalam mobil, diintimidasi lah bahasanya sama jin ini, diancam, katanya mau dibunuh dan sebagainya. Jadi sosok jin yang menghantui dia itu ada sosok 3. Tadi pocong, terus apa? Siluman ular, terus apa? Jenis yang bahasa orang Indonesia itu ngomong apa? Kuntilanak. Ya. Oke. Itu yang tadi di kos-kosan apa? Ada suara sebelum ada suara bisikan apa? Kamu dengerin nggak ada bisikan di situ? Posisi mau berangkat, keluar dari kos-kosannya dia. Nggak ada. Suara bisikan. Oke. Berarti ada suara itu di dalam mobil. Si Mbak Aulianya yang ngomong langsung, ini diikutin sama pocong gitu. Karena dia melihat, katanya benar-benar wujud, cuman kita kan nggak lihat ya, yang bisa lihat cuma si dia itu. Jadi mukanya si pocong itu nempel muka si Mbak Aulia ini, makanya dia nendang-nendang gitu. Oke. Nah, dari situ Terus kesurupan, diobatilah sama kamu orang, tapi nggak kentas, ya, nggak sembuh. saya cuman ngeluarin biar nggak kesurupan lagi gitu. Ya. Terus minta syarat, jinnya itu yang masuk ke dalam tubuhnya minta apa? Waktu itu yang cewek itu minta dibeliin kembang. Nah, terus lanjut cerita. Nah, itu kan masih dalam perjalanan ke hotel busnya ya. Jadi si jin itu minta kembang, cuman saya akalin, saya bohongin. Padahal kita mau ke hotel busnya, saya bilang, iya ini mau beli kembang gitu. Cuman si jin ini nggak percaya waktu itu, katanya bohong. Kata siapa? Nah, dari situ memang jinnya, yang cewek itu, Gus. Jinnya ngomong gimana? Yang cewek itu. Waktu saya bilang, iya ini mau beli kembang, jinnya bilang, enggak, kamu bohong, ini bukan beli kembang, katanya gitu. Udah tahu kalau kamu mau bohongin dia. Ya. Oke. Jadi sosok jin yang masuk ke dalam tubuh si Mbak Lia
ini minta syarat dicarikan bunga gitu kan, terus si sama si Pana ini diiyain aja gitu kan, tapi sosok jin yang di dalam tubuhnya udah tahu kalau si Pana ini udah bohong gitu loh. Nah setelah si Lia ini kan sudah dinetralisir sementara sama kamu itu kan, dengan kemampuan lah mendadak dengan insting kamu, pemikiran kamu, dengan kesigapan kamu nanganin mereka, terus gue sempat tenang dia si Lianya ini. langsung pingsan. Oh langsung pingsan. Setelah itu, ya, setelah dikasih air itu, dikasih itu langsung pingsan sampai perjalanan sampai ke hotel busnya. Oke sampai ke hotel, terus Ya sampai hotel baru sadar itu, langsung dibawa ke atas, dibopong. Itu waktu itu dibopong ya. Jadi Mbak Olianya benar-benar sangat lemas, badannya dingin, pucat, lemas. Itu waktu jalan masuk hotel sampai naik lift itu dibopong. digotong ya. Itu digendong. Oke. Yaudah, Gusnya mau ngobrol dulu, jelasin, nambahin lagi. Jadi setelah Mbak Lia ini dibawa ke hotel di mana saya tinggal, anak-anak kan datang udah sore. Saya buka pintu, itu si anak ini, si perempuan ini, si Mbak Lianya sudah demprok dia kan. Karena kan posisi dari hotel, dari lantai 1 sampai naik ke lantai sekian itu digotong berarti ya, bukan jalan. Iya. Naik lift juga digotong itu, sama si siapa, sama si Venom. Dirangkul sama lover yang namanya Melda, karena beliau cewek. Oh, dari turun dari mobil di hotel saya itu, Melda ini gotong, ngerangkul, kayak gini lah gitu loh kan. Oke, terus dibawa sampai ke atas. Naik lift. Waktu udah di depan kamar busnya itu, kan biasa waktu itu masih di kamar mandi ya, jadi kita nunggu di situ ya. Mbak Olianya berontak, dia nggak mau, dia takut karena masih diancam terus sama si sosok itu. Nah di situ dia demprok itu, duduk lemas, ketakutan gitu. Nah sampai akhirnya dibukain pintunya sama busnya. Oke. Begitu perjalanan di tanggal 29 Desember ya, perjalanan dari lover membawa temannya yang mengalami gangguan gaib. Jadi si Venom punya inisiatif pastinya. Punya inisiatif karena temannya itu sering kesurupan, mumpung saya berada di Jakarta, makanya si Venom ini, ataupun namanya siapa? Nama aslinya? Renaldi Saputra. Jemputlah si Lia gitu loh kan. Nah terus Lianya dibawalah ke hotel saya biar diobati sama saya toh, perantara saya ini. Nah saya akan jelaskan setelah nyampe ke hotel. Setelah mereka ini sudah nyampe kan, saya izinkan masuk karena tepat saya itu habis beres-beres, bersih-bersih, membersihkan badan. Mereka datang, saya bukakan pintu, terus saya minta anak-anak lover yang di situ suruh naikin dia, ditidurin aja di ranjang di suatu kasur itu di hotel, karena posisi ruangan kamar itu kan terbatas, namanya hotel, nggak seperti kayak kita punya rumah. Nah, terus saya baringkan dia, saya duduk dulu, saya lihat kondisi tubuhnya, apa aja yang merasuki tubuhnya sebelumnya. Pokoknya setelah saya proses riadoin, saya telaah kasus-kasusnya si Mbak Lia. Setelah tabirnya kebuka, betul bahwasanya sosok jin itu meneror si Mbak Lianya. Kalau dari cerita yang diceritakan si Pana ini kan ada sosok 3 yang mengganggu, yang mengecam, yang mengancam si jiwanya Mbak Lia, yaitu sosok kuntilanak, sosok siluman ular, maupun dari sosok pocong. Nah
Kalau masalah sosok jin itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi sudah ratusan lebih itu sosok beraneka ragam. Dari raja jin yang tua, dari koloni sampai jin-jin yang ngampar. Nah, saya ungkap dulu tabirnya. Ini awal proses bisa seperti ini dari mana? Setelah saya ungkap tabirnya, Mbak Lia ini punya permasalahan dengan mantan suaminya. Terus yang kedua pernah berobat dan pengisian yang mungkin masang susuk, buka aura dan sebagainya itu bukannya semakin memperindah, justru semakin buruk cahaya ataupun jiwa dia. Jadi hijabnya itu kebuka semuanya. Makanya saya katakan bukannya semakin terang, maka semakin gelap cahaya yang menyelimuti dari badannya si Mbak Lia. Jadi ada kasus-kasus yang nggak bisa saya sampaikan mengenai permasalahan si Mbak Lia. Nah, karena ini aib gitu. Terus setelah saya ungkap permasalahannya, asal muasal sabab musabab dari gangguan gaib ini, setelah saya pecahkan, inti sarinya adalah saya langsung obati. Itu pun pengobatan tidak cukup 1 jam, karena yang saya hadapi banyak jin ya. Dan posisinya Mbak Lianya sudah teriak histeris. Saya pastinya nggak enak dengan penghuni yang di hotel. Takutnya ada apa ya kan. Makanya pengobatan, proses pembersihan badannya si Mbak Lia ini itu sampai malam. Dari sore aku belum selesai karena sempat break juga. Terus setelah break istirahat, wajarlah kita kan capek, namanya manusia. Kita ngobrol dulu, setelah agak tenang, proses lagi, angkat lagi sarang jin satu persatu. Kita udari, nek bosok dilepas satu persatu semuanya. Saya punya inisiatif, singkat saja ya, saya punya inisiatif. Ini bisa nggak bisa tempat tinggalnya harus dibersihkan. Akhirnya setelah proses pengobatan pembersihan tahap pertama dari awal ya di hotel itu, terus saya ngajak nih mereka, ayo kita berangkat ke kos-kosannya si Mbak Lianya. Akhirnya itu berangkat jam berapa ya, sekitar jam 10 malam. Dari sore pokoknya itu ngurusin nanganin dia itu sampai 3 jam 4 jam. Dari proses pengangkatannya sampai tempur dengan jin yang di situ yang menguasai tubuhnya, kita ungkap satu persatu. Setelah selesai pengobatan tahap pertama langsung ke kosan. Setelah ke kosan ini acara kita langsung pulang. Tapi sebelum saya pulang ke hotel, saya ajak para lover yang ikut di kos-kosannya si Mbak Lia, ajak makan dulu. Saya ajak makan dulu. Malamnya itu, karena posisi makan di angkringan, itu kamu masih ingat nggak makan di angkringan? Halo? Pecel lele, Gus. Enggak, kok langsung pecel lele. Di angkringan itu, makan ketan itu, apa namanya? Ada videonya. Ya. Nah ini saudara kita lover ini. Nah pokoknya makan karena sudah malam jam 12-an, kan sudah banyak yang habis toh. Rumahnya Mbak Lia ini kos-kosannya kan di Jalan Pramuka. Terus habis pengobatan ini kan kita singkat biar tidak makan durasi. Kita makan, cari angkringan. Karena angkringannya rame, saya nggak nyaman di lokasi, maka balik setir, masuklah ke mobil lagi, carilah di lokasi yang nggak jauh dari lokasi kita di angkringan pertama, dapat tuh di suatu tenda yaitu pecel lele. Nah itu dokumentasi videonya nggak ada. Jadi untuk saudaraku, di sini saya menjelaskan perjalanan saya di Jakarta. Karena di video ini kan tiba-tiba saya sudah di kontrakan, bukan di kontrakan, di kos-kosannya si Mbak Lia.
Karena kita memang tidak ada persiapan sama sekali, saya tidak ada dokumentasi video yang berada di hotel proses pengobatannya. Cuma kalau sampel-sampel kayak video story-storynya anak-anak yang sempat dia candid, dia ngambil dengan diem-diem, itu ada. Cuma gambarnya tidak mewadahi, kurang bagus, goncang semua videonya. Dan itu videonya pun durasinya pendek-pendek. Kalau saya letakkan di sini, saya taruh di depan, kayaknya memang nggak layak kalau dilihat. Tapi kalau mungkin nanti diakalin, dicari durasi yang posisinya agak enak dilihat, saya tempelin nggak apa-apa. Biar saudara nggak penasaran. Tapi mungkin nggak disambungkan ke video inilah ya. Bisa saja nanti kita atur ngupload video selanjutnya. Jadi ini tayangin dulu. Saya akan tayangkan proses pengobatannya yang ada di kos-kosan si Mbak Lianya. Jadi begitu saudaraku, dengan keterbatasan saya di sini, ini kan malam takbir, besok lebaran haji. Saya itu banyak banget kegiatan dan nggak bisa terlalu panjang untuk ngobrol mengenai kegiatan saya, perjalanan saya di Jakarta. Insya Allah kita sambung ya. Moga-moga dengan sedikit penjelasan saya, obrolan saya dengan lover ini menambahkan pengetahuan, menambahkan wawasan dari setiap video yang ditayangkan. Jika ada yang baik, ada pelajar ambil. Jika ada yang kurang baik ataupun tidak berfadilah bagi antum, bagi saudara, maka skip, jangan ditonton. Moga-moga semua para saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Syahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.